semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Indo in SC Channel. Pada video kali ini aku mau bahas tentang 5 pengalaman unik yang sudah aku rasakan selama aku tinggal 3 tahun di Singapura. Nah, 5 pengalaman unik itu apa saja? Ikuti terus videonya ya. Nah, pengalaman unik pertama yang aku mau bahas adalah tentang dikasih uang sama stranger, orang gak kenal itu di jalan. Nah, ini mungkin rezekinya anak aku juga ya. Karena waktu aku pertama kali pindah ke Singapura itu kan tahun 2018, aku sudah bawa anak aku yang umurnya masih 1,5 tahun pada waktu itu. Jadi sebenarnya aku ngerasa orang sini mungkin ramah-ramah ya, karena mungkin aku punya anak kecil juga. Karena ada teman aku yang baru pindah ke sini, mereka merasakan culture shock juga karena katanya orang-orang di sini individualis, menya tinggi. Tapi yang aku rasain waktu itu ya itulah, karena mungkin aku bawa anak kecil, jadi orang juga mungkin lebih kayak terbuka ya sama kita, suka nyapa anak aku kayak hai gitu. Nah, yang paling unik ya itu pas aku lupa ya persisnya kapan. Jadi bahkan di tengah jalan aja nih, misalnya aku ketemu sama orang stranger, terus tiba-tiba tuh kayak ada yang ngasih uang gitu loh sama anak aku. Aku awalnya kaget, ih kenapa ini ngasih uang orang gak kenal gitu kan. Tapi ya ternyata setelah aku merasakan 3 tahun di sini ya ternyata memang hal-hal kayak gitu masuknya ke mungkin kayak kind gesture-nya mereka ya, kayak pengen ngasih ke anak kecil gitu. Terutama banyaknya sih yang ngasih anak aku itu yang orang Malay gitu, karena mungkin aku pakai hijab ya, jadi banyak yang pakcik makcik itu suka ngasih sama anak aku. Tapi ada juga kayak misalnya ketemu di MRT, waktu itu ada nenek-nenek Chinese gitu, mungkin dia habis kayak belanja gitu ya, terus ngasih satu pack kayak Kinder Joy gitu sama anak aku. Terus kayak misalnya lagi di hawker, misalnya aku kalau di sini kan ada namanya hawker center, itu kayak semacam food court ya di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia kan kita nggak pernah sharing table ya, sharing meja sama orang yang nggak dikenal. Nah, kalau di sini itu sharing meja sama orang lain itu hal yang lumrah. Nah, misalnya aku lagi semeja nih sama Pak Cik Makcik, terus kita kadang ngobrol, terus tiba-tiba mereka juga kasih uang gitu sama anak aku. Terus awalnya sih aku kayak segan gitu ya, karena kayaknya di budaya kita kalau orang stranger baru kenal kayaknya nggak pernah tiba-tiba ngasih uang kayak gitu kan. Tapi kalau di sini kayaknya itu mungkin hal yang normal ya buat mereka. Jadi kadang waktu itu aku kaget juga, kayak tiba-tiba di tengah jalan lagi nunggu lampu merah, terus tiba-tiba disodorin uang, itu kayak shock aja gitu. Loh, apa ini? Tapi ya lama-lama ya biasa ya, tabungan anak aku sekarang makin banyak gara-gara banyak pakcik-makcik yang berbaik hati sama dia buat ngasih. Itu pengalaman unik yang pertama. Nah, pengalaman yang kedua, jadi waktu itu aku ceritanya mau belanja ke Gelang Serai Market. Jadi Gelang Serai Market ini kayak pasar tradisional di Indonesia gitulah. Nah, abis drop sekolah anak aku ke sana. Terus aku tadinya mau belanja cepet aja gitu, mau beli seafood. Akhirnya aku datanglah ke salah satu seafood stall di sana. Terus aku belanja totalnya sekitar 9,3 SGD. Dan waktu itu aku bawa uangnya 50 SGD. Jadi harusnya ada kembalian dong, sekitar 40,7 ya, atau 40 dolar 70 sen lah. Nah, tapi ternyata si Auntie Seafood Stall Market itu ngasih uang aku cuma 70 sen. Terus aku kayak, hah? Kok 70 sen ya? Terus, "Anti, ini kembaliannya kurang." Aku protes, wajar dong ya, kembaliannya kurang gitu. Terus dia bilang, "Enggak kok," katanya, "kamu ngasih 10 dolar." Terus aku bingung kan, akhirnya apa aku yang salah, aku cek lagi dompet. Tapi enggak kok, aku ingat karena aku tuh ingat sebelum ke pasar aku udah cek dompet, uang aku tuh lagi bawa 50 SGD aja di dompet, jadi nggak ada uang lain gitu loh, takutnya kan keselip atau apa gitu ya. Jadi tuh enggak, aku inget banget. Terus akhirnya si antinya bilang, enggak kamu ngasih 10, jadi kembaliannya 70 sen. Terus ya aku juga emosi kan, dianya emosi terus aku emosi juga, terus kita jadi kayak kekeh gitu loh kalau orang sudah bilang. Dia ngotot, aku ngotot. Terus akhirnya aku bilang, "Anti, aku cek CCTV ya, di atas itu ada CCTV kan, saya mau cek CCTV-nya." Terus dia nantangin aku gitu, "Ya silakan aja cek." Terus akhirnya aku datang lah ke security, aku bilang aku mau cek CCTV karena ada kejadian kayak tadi. Terus sayangnya nih pas si security-nya bilang,
harus ini katanya harus pakai police report dulu kalau mau cek CCTV. Terus aku mikir, aduh ribet lagi, udah lagi emosi, terus disuruh bikin police report segala lah. Terus aku tadinya kayak udah mau nyerah aja gitu kan, tapi kayaknya aku inget sama tampang si Aldi yang yang agak bikin aku emosi, dan aku berpikir keadilan ini harus ditegakkan. Jadi aku akhirnya bikin police report gitu kan. Terus aku bilang kejadian kalau ada kayak gini. Akhirnya si orang yang di kalau aku bilang kamu ada di mana, oh saya masih di TKP, masih di pasar. Aku bilang oh ya udah tunggu aja, nanti ada polisi yang kesana, stand nomor berapa, aku bilang nomor segini. Oke, akhirnya setelah 10 sampai 15 menit beneran dong polisinya datang, responnya cepet banget ya. Terus akhirnya si polisi datang, kita berdirilah di depan si stall si anti seafood itu. Terus aku ngobrol-ngobrol 5 menit lah, reka ulang kejadiannya kayak gimana. Terus akhirnya ternyata si anti itu nyamperin aku dong. Terus kayak maaf ya, saya mau settle aja katanya. Ini apa namanya, masalah kembalian tadi, ini aku kasihlah uangnya, aku gak mau nyusahin customer aku, kata dia gitu. Terus aku dalam hati, aduh ini tuh udah nyusahin ya, kenapa gak bilang dari tadi. Ketika aku bawa polisi, dia juga akhirnya kayak takut gitu kan, karena mungkin di sini juga apa ya, kalau udah urusan polisi mungkin dia gak mau ribet lah, daripada dia dapat denda yang berlipat-lipat, mendingan dia ngasih uang kembalian aku gitu kan. Cuma aduh ya Allah, itu apa ya, pengalaman yang aku sendiri juga ya Allah kayak gini banget ya belanja di sini gitu. Terus ya buat temen-temen yang tinggal di Singapura ya mungkin harus hati-hati ya kalau misalnya kamu mau belanja di pasar. Mungkin kalau bisa kamu bawa uang receh aja, uang pas gitu, itu lebih baik. Terus kayak itu sih pengalamannya. Aku salut banget sama polisi Singapura ya, yang responnya cepet banget meskipun mengurusi masalah receh ibu-ibu di pasar. Tapi polisinya gercep banget. Jadi aku salut sih, itu pengalaman unik yang yang kedua. Kita masuk ke pengalaman yang ketiga ya. Nah, pengalaman yang ketiga kayaknya nggak akan sepanjang yang satu dan kedua. Jadi kayak aku, kalau kamu di Singapura terus makan di food court. Nah, jadi kalau kamu makan di food court atau di hawker, nah misalnya kamu nemu di meja itu ada tisu, nah itu si tisu jangan dibuang ya, karena itu bukan sampah. Karena ternyata itu adalah orang mau ngetek tempat. Jadi aku kira tuh awalnya itu kenapa ada tisu di meja ya, ternyata untungnya aku dikasih tahu suamiku yang udah pindah duluan ke sini, oh itu ada orangnya, itu maksudnya ada orang yang mau duduk di situ. Ya ampun, untung aku nggak pindahin ya. Jadi ada dengar pengalaman orang gitu, katanya dia sempat pindahin si tisunya, terus pindahin tag tempat orang, terus setelah orangnya dateng kayak diliatin, dijudesin gitu loh. Nah aku untungnya nggak sampai kayak gitu. Itu pengalaman yang ketiga. Jadi pokoknya harus hati-hati kalau lihat ada tisu di meja, itu berarti tandanya ada orang yang tag tempat. Pengalaman yang keempat, nah ini tentang fasilitas di Singapura ya yang aku rasain. Kalau aku kan sehari-hari sama suami dan anak aku memang kita pakai public transportation ya, kemana-mana pakai bus atau MRT. Nah biasanya tuh kalau hari hujan itu pokoknya kita harus sedia payung ya, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir ya, apalagi kalau misalnya kamu di area-area yang misalnya dekat perumahan. Jadi biasanya tuh dari jalan turun bus stop itu suka ada shelter, dan ada kayak shelter memanjang sampai area komplek perumahan. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir kalau bakal kehujanan, karena ada si atapnya itu. Jadi aku ngerasain kayak wah enak banget ya, mereka bener-bener kayak mikirin warganya turun dari bus stop itu aksesnya gimana supaya nggak kehujanan gitu kan. Maksudnya mikir sampai segitunya gitu. Tapi ya memang nggak semuanya sih, cuma kebanyakan area seperti itu. Jadi begitu turun bus stop selalu ada atap sampai ke area rumah kamu gitu. Itu yang aku rasa nyaman banget di sini. Nah, yang kelima pengalamannya lagi ini tentang fasilitas juga. Jadi misalnya kalau kamu tinggal di Singapura, itu kan di sini tuh banyak banget suka ada pembangunan-pembangunan gitu ya, ya apartemen mau bobrokin lah, dibikin yang baru, atau jalan dibagusin lah, meskipun jalan yang kalau kata kita sih udah bagus ya, tapi kayaknya di sini mungkin anggarannya juga banyak, jadi mereka selalu
apa namanya, memperbaiki fasilitas-fasilitas umum kayak pedestrian, jalan dan lain-lain kayak gitu. Nah misalnya kamu lihat ada construction nih, ada perubahan, misalnya pipa gitu ya, ada pipa yang mau diperbaiki. Terus kan itu pipanya biasanya mungkin melewati pedestrian ya. Nah si pedestrian ini kan otomatis gak bisa diakses sama pejalan kaki dong ya. Tapi mereka itu ketika ada construction kayak gitu, jalan itu ditutup, kemudian mereka bikin jalan sementara gitu loh. Tapi jalan sementaranya tuh yang menurut aku itu bagus banget, jalan temporary-nya udah pakai semen, terus pokoknya ya kayak emang beneran jalan yang mau dipakai beneran gitu ya. Jadi menurut aku itu sangat memudahkan si pejalan kaki ya yang terhalangi oleh construction itu. Jadi mereka bikin temporary-nya yang bagus, terus juga ada sign-nya jelas. Jadi itu yang membuat mereka benar-benar mikirin juga gitu, si pejalan kaki ini harus kayak gimana biar masih nyaman untuk jalan-jalan kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu aja pengalaman-pengalaman aku yang menurut aku unik ya. Menurut kamu gimana? Bisa komentar nanti di video aku. Jadi buat video kali ini itu aja. Mudah-mudahan aku bisa dapat pengalaman-pengalaman lagi yang aku bisa share dan mudah-mudahan manfaat juga buat kamu yang nonton. Oke, terima kasih. Kalau suka videonya di like and subscribe. Bye. Assalamualaikum.